Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat. Saya akan bicara soal tim nasional Indonesia, terutama peringkat FIFA kita yang naik turun, teman-teman. Kenapa naik turun? Nah, kita akan bicara di sini. Ya, memang sayang sekali tidak ada FIFA Matchday yang dilakukan oleh PSSI yang meniadakan itu karena dengan alasan belum ada pelatih yang membuat kita stagnan. Mestinya kalau kita ada FIFA Matchday digunakan dengan 2 laga yang kemarin itu jadwal tanggal itu digunakan oleh PSSI U22 untuk SEA Games melawan Mali dalam 2 pertandingan di Pakansari. Nah, itu kalau digunakan oleh Romani dan kawan-kawan dan bisa memenangkan 2 pertandingan, itu sangat berpengaruh untuk bisa menaikkan peringkat kita yang tergerus dari 122 kan sebelumnya. Ya, setelah kita turun, nah kita bisa naik. Kalau kita menang 2 kali itu bahkan mungkin bisa melampaui, bisa sampai di 115 ya poin kita. Artinya kita bisa kembali mengambil alih dari posisi Malaysia yang semakin agak menjauh dikit. Setelah Malaysia menang melawan Nepal kemarin di kualifikasi Piala Asia, memimpin di grup 1-0 mereka menang, dan ini membuat posisi Malaysia itu naik sedikit. Sebelumnya kan 118 posisi kita yang diambil sehingga kita turun ke 122. Nah, kita kemudian turun dari 122 ke 123, teman-teman. Yang bagaimana Suriname ya sebelumnya itu bisa menang melawan El Salvador dengan 4 gol di kualifikasi CONCACAF itu ya, di grup A, sehingga mereka bisa mendapatkan poin 15,14 poin. Ya, jadi ada 5 peringkat yang mereka melonjak naik dari 126 ke 121. Kita yang turun. Ya, dari 122 ke 123. Tetapi pada pagi tadi atau Rabu dini hari, ya, kemudian ada berita ya, bahwa Suriname itu tumbang di luar dugaan. Itu di acara pertandingan terakhir ya, pamungkas di grup A, zona CONCACAF. Mereka kalah 1-3 dari Guatemala. Ini yang membuat mereka kehilangan 10,50 poin. Nah, efek kekalahan itu yang membuat mereka tergerus lagi turun. Ya, turun dari 121 ke 123 dan membuat kita naik. Ya, dari 123 kembali ke 122 lagi. Yang tadinya turun 1 strip, sekarang naik lagi tetap di posisi yang sama. Jadi selamat dengan kekalahan dari Suriname tersebut, teman-teman, ya. Nah, dan kemudian Malaysia yang saya bilang tadi, ya sempat naik dari 118 ke 116 itu karena efek mereka menang melawan Nepal. Malaysia memang memimpin klasemen, tapi dalam pertarungan terakhir masih agak was-was juga, deg-degan karena tim asuhan Peter Klamovski ini akan bertarung melawan Vietnam dalam pertandingan terakhir penentuan. Ya, mereka memang sementara unggul 3 poin dari Vietnam. Ya, tapi bahaya juga kalau Vietnam bisa menang telak melawan mereka karena ini akan bermain di Vietnam. Ketika bermain di kandang mereka bisa menang dengan 4 gol ya. Itu yang membuat ada masalah buat mereka dengan 7 pemain itu yang dinaturalisasi tapi tidak punya latar belakang yang jelas. Ya, istilahnya dokumennya palsu dan ini bisa diketahui dan dus oleh FIFA, dan FIFA berlakukan sanksi besar terhadap FAM, ya harus bisa membayar denda itu sampai 7 miliar sekian, dan pemain-pemain juga yang harus membayar ratusan juta ya, atau ini yang membuat mereka dihukum 12 bulan ya untuk pemain-pemain tersebut, ya bukan ratusan juta, mungkin puluhan juta yang mereka bisa mungkin bayar. Tetapi kalau bisa dilihat di sini memang masih berproses ya, banding sudah ditolak oleh FIFA banding Malaysia, tapi bagaimana Vietnam juga menginginkan ada bench ini, ada pengurangan poin, ya kita akan tunggu apakah mereka akan dikena sanksi. Tapi Vietnam kemarin menang melawan Laos ya 2-0 di markas Laos. Ini yang membuat ada asa buat mereka untuk bersaing bersama dengan Malaysia di grup. Nah, kemenangan atas Laos itu yang membuat mereka itu naik dari 111 ke 109 untuk Vietnam. Ya, hal yang sama juga terjadi untuk Thailand. Thailand dari 106 ke 96 ya, naik ke 95. Ya. Itu juga karena mereka bisa menang di FIFA Matchday melawan Singapura dengan 3-2, kemudian bisa mengalahkan Sri Lanka dengan 4 gol di kualifikasi Piala Asia. Ya, sehingga itu posisi mereka yang naik, hanya Indonesia aja yang stagnan, teman-teman ya. Nah, kemudian ada juga berita lain bahwa Singapura, negara tetangga kita ini, untuk pertama kali sejak 1984, mungkin 41 tahun yang lalu kalau nggak salah, ya. Mereka akhirnya lolos ke putaran final Piala Asia mengikuti langkah Indonesia. Karena Indonesia kan satu-satunya negara di Asia Tenggara itu yang langsung lolos ketika kita menembus putaran ketiga di pra Piala Dunia. Kita sudah mendapatkan jatah itu, apalagi kita bisa naik lagi sampai putaran keempat kan.
Jadi kita sudah pasti lolos untuk ada di putaran final Piala Asia 2027 yang akan dimainkan antara Januari dan Februari di Arab Saudi. Nah, negara-negara ASEAN lainnya kan sedang bertarung, termasuk Singapura, Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina untuk bisa mengikuti langkah Indonesia. Singapura yang sudah bisa mengikuti langkah kita. Jadi mereka mencetak sejarah besar. Dan lebih heroik lagi, mereka melawan Thailand itu, melawan Hong Kong. Ketika ada di Hong Kong, mereka ketinggalan 1 gol dulu. Kemudian mereka comeback, bisa membalikan keadaan jadi menang 2-1. Itu yang memastikan langkah mereka itu lolos ke putaran final Piala Asia. Ya, teman-teman luar biasa. Jadi selamat buat Singapura setelah menunggu sekian lama yang saya bilang tadi sejak 84 dan sekarang mereka pertama kali. Bahkan dari peringkat mereka itu naik, ya melonjak tajam kalau bisa melihat dengan Singapura ini. Ya, mungkin ada 5 peringkat mereka naik. Ya, tapi mereka memang masih jauh dari Indonesia, ya kalau bisa dilihat. Tapi bagaimana mereka bisa mencetak kemenangan melawan Hong Kong berpengaruh dalam proses mereka untuk peringkat untuk naik, ya setidaknya. Tapi yang paling besar adalah kado istimewa mereka hadir di Piala Asia. Itu yang ditunggu oleh Federasi Sepak Bola Singapura. Tinggal kita menunggu apakah Malaysia atau Vietnam. Karena itu kan memperebutkan 1 jatah untuk bisa lolos. Karena hanya juara grup dulu yang akan nantinya lolos untuk bergabung nantinya dengan Indonesia pada 2027 nanti. Nah, semoga bagi Jai Ises dan kawan-kawan, setelah kita tidak ikut di FIFA Matchday November, ya, ada lagi di bulan Maret tahun depan. Nah, itu harus ikut karena sudah ada pelatih. Ya, sudah bisa dijamin bahwa pelatih itu ada. Ya, karena pengumumannya konon akan segera dalam waktu dekat diumumkan dan dia sudah bisa melihat komposisi pemain kita untuk mempersiapkan diri sejak diumumkan itu. Dan FIFA Matchday itu akan menjadi tantangan pertama bagi pelatih baru tim Indonesia menggantikan Patrick Kluivert yang sudah dipecat sebelumnya karena kita gagal di grup B, ya di putaran keempat pra Piala Dunia zona Asia. Nah, siapapun pelatih yang datang ya kita akan tunggu. Tapi yang pasti ada 2 pertandingan di FIFA Matchday pada bulan Maret yang akan datang. Dan disitulah kita akan coba untuk bisa menaikkan peringkat kita yang sekarang ada di 122. Semoga kita bisa naik lagi. Ya, siapa tahu kita bisa menembus itu 100 besar kemudian. Karena ada FIFA Matchday panjang di 2026 itu banyak. Ya, ada di setelah bulan Maret, ada di bulan Juni, ya, kemudian di bulan September, Oktober, dan ada bulan November. Jadi kalau semua itu ada 10 pertandingan di FIFA Matchday tahun depan kita lalap habis, maka kita bisa menembus 100 besar dengan catatan ya tim-tim yang kita hadapkan, tim-tim yang ada di peringkat atas lebih bagus dari kita tentunya, sehingga bisa mendongkrak posisi poin kita di ranking FIFA ini bisa naik. Apalagi kalau nantinya akan ada FIFA Asian Cup tahun depan yang direncanakan digulirkan oleh FIFA. Ini sudah diumumkan oleh Gianni Infantino sebagai presiden FIFA. Kalau itu ada, membolehkan setiap pemain kita yang ada di luar, pemain diaspora kita, ya, untuk bisa memperkuat tim nasional Indonesia. Ya, dan ini juga akan bisa menambah poin buat kita. Ya, oke. Sampai di sini saya bicara dengan peringkat FIFA kita yang masih tetap stagnan di 122 sambil menunggu siapa pelatih baru yang segera akan diumumkan oleh PSSI. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.